yang mencintai keluarganya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kita kebanyakan terbalik, Pak. Sama orang lain bisa kita ramah, sama kawan kita ramah, sama istri orang ramah. Nah, ini banyak nih, Pak. Tapi sama istrinya sendiri tidak, Pak, berbeda. Sama anak-anaknya wibawa dia. Tapi kalau sama istri orang, Bu, jadi orang banyak terapa sama dia, Pak, tertipu sama dia. Bapak tuh tidak tanggung ramah itu. Mana pula penangan sama istri itu. Banyak, Pak, yang seperti ini. Nah, jadi kita ini terbalik. Seharusnya istri dan anaklah yang berhak mendapatkan senyum kita, kasih sayang kita. Jadi di luar kita tersenyum, di rumah usahakan juga tersenyum. Sedangkan senyum kepada orang lain saja nilainya sedekah, apalagi senyum kepada istri sendiri, kepada anak-anak sendiri. Nah, jadi ini pengakuan Anas bin Malik, dan ini tertuang dalam hadis riwayat Muslim nomor 2361. Rasulullah itu sangat mencintai keluarganya. Kalau udah cinta tuh, Pak, itu dalam betul tuh, Pak. Ibaratnya betul-betul apapun yang terjadi, kalau kita, Pak, ada kita bersimpati sama orang. Ada yang namanya empati. Kalau simpati itu, Pak, duh kasihan kita ya nengok dia. Tapi kalau udah empati, Pak, ingin betul kita membantu dia, itu empati. Begitu juga dengan perbedaan sayang dan cinta. Kalau udah cinta ini udah dalam betul, apapun akan diberikan kepada orang yang kita cintai. Nah, ini akhlak Rasulullah SAW. Pernah, jadi di dalam riwayat berikut ini, Pak, waktu Rasulullah dalam perjalanan menuju perang Khaybar, melewati Bani Ghifar, nampak oleh Rasulullah anak perempuan kecil. Tapi kecil di sini, Pak, bukan kecil betul. Berkisar umurnya itu perempuan yang pertama kali haid. Itu umumnya umur berapa, Bu? 12? Umur 12 tahun. Jadi waktu Rasulullah berjalan melewati perkampungan Ghifar ini, Pak, ada anak perempuan ini sedang berlari mengantarkan bantuan kepada prajurit yang ikut bersama Rasulullah. Maka Rasulullah katakan kepadanya, naik nak ke atas kudaku. Diboncenglah perempuan ini. Begitulah sayang Rasulullah terhadap anak-anak, Pak. Langsung dia suruh naik ke atas kudaku, dibonceng oleh Rasulullah. Jadi tidak pula terlalu Rasulullah ini, Pak, kalau ada perempuan ini tidak boleh, ini umur udah sekian. Tidak juga, Pak. Tapi Rasulullah tuh aman dari fitnah, Pak. Kalau macam bapak yang nilai sendiri, Pak. Kalau Rasulullah ya bisa seperti itu, bapak takut nanti dibilang orang pedofil nanti, Pak. Sayang-sayang sama anak kecil, Pak, ya. Tapi kalau Rasulullah selamat dari fitnah. Jadi maksudnya itu apa, Bu? Kalau misalnya kita ini memang aman rasanya dari fitnah menurut pandangan umum yang berlaku, jadi membonceng pun tidak masalah. Membonceng pun tidak masalah. Dinaikkan oleh Rasulullah, kemudian sampai dia menuju tempat prajurit yang mau dikasih bantuan itu. Setelah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah menyiapkan kalung hasil rampasan perang. Lewat lagi ke Bani Ghifar, dipanggil anak perempuan tuh, Pak. Jumpa lagi anak perempuan tuh, dipanggil. Ini untukmu, nak, pakailah. Itu sayang Rasulullah, Pak. Dan kalung itu tetap dipakai perempuan ini sampai dia wafat. Namanya adalah Laila binti Ghifar, Laila al-Ghifar. Nah, jadi Rasulullah ini sama anak orang lain aja pun dia sayang. Nah, kemudian, Pak, bisa lagi kita lihat ketika Anas bin Malik menangis karena burung kesayangannya mati. Itu Rasulullah merasa iba, kemudian menggodanya, diajak Rasulullah, dia bercanda. Ibaratnya, Pak, ya, dilengah-lengah dia, dihibur oleh Rasulullah. Padahal ini siapa, Pak? Anas bin Malik itu pembantunya, Pak. Jadi Rasulullah ini anak
kecil, pembantu dia pun dia tetap sayang, digodanya, diajaknya bercanda, Pak. Jadi tidak ada Rasulullah ini membedakan, Bu. Oh ini stratanya ini kedudukan sosialnya ini, tidak. Kalau kita kebanyakan, Pak, kalau anak pimpinan, nah itu bukan main dari sini sayang, sini sama Om nak, karena bapaknya pimpinan, Pak. Coba anak office boy, kau bawa anak kau sini, ribut di sini, orang kerja nih. Tapi kalau anak pimpinan, Pak, manjat meja dia, jangan sayang, nanti jatuh nak. Wah, itu, Pak, bohong rata-rata, Bu. Tapi kalau bisa kita, Pak, sayang sama anak-anak tulus. Begitu juga misalnya anak lari-lari di masjidnya. Jadi saya sarankan, Pak, kita tidak dilarang bawa anak kecil ke masjid, tapi tolong ajarkan dia adab di dalam masjid. Ini kadang dilengahkannya pakai HP, Pak. Berbunyi-bunyi orang sedang sembahyang, ribut dia di dalam. Ajarkan anak kita adab di masjid. Kalau rasanya akan mengganggu orang, rasanya ajaklah dia main dulu. Selesaikan kita orang sholat, baru kita sholat. Ada juga masjid yang menyediakan, Pak, orang yang mengajak anak-anak kecil bermain di luar masjid, itu ada juga masjidnya. Cuma kan kebetulan masjid kita belum lagi ini, jadi ajar betul lah. Kadang lari sana ribut dia, Pak, ya kita anggap akan tidak apa-apa anak-anak, tidak boleh, Pak. Sebagai orang tua, ajarkan anak adab di masjid. Saya bawa bayi ke masjid, Bu, ya. Saya kasih tahu sama istri saya, jangan ikut sholat berjamaah. Nanti dia ribut di dalam. Itu, Pak. Jadi ada beberapa yang harus kita ketahui. Misalnya security di masjid, dia tidak harus sholat berjamaah, Pak. Dia menjaga orang dulu, tenangkan orang dulu. Orang beribadah tenang. Jadi ini kembali lagi kita. Jadi Rasulullah itu sampai pembantunya pun Anas bin Malik tetap dia bujuk-bujuk, Pak, digodanya. Udahlah, jangan nangis. Kenapa kau mesti nangis? Sudah nanti beli saja yang baru, cari saja burungnya yang baru. Jadi dihibur oleh Rasulullah SAW. Kemudian, Pak, ketika Anas bin Malik sudah mulai dewasa, Anas bin Malik mendengar Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas, anak dari Ibnu Abbas. Nah, jadi Rasulullah itu, Bu, anak-anak pun dia tidak anggap anak-anak betul, Pak. Diajaknya kadang dialog, menasehatinya sama seperti kebutuhan seorang remaja menjelang dewasa. Jadi Rasulullah itu ditengoknya, Pak, ini anak ini masih muda umurnya, tetapi kalau diajak ngobrol tuh udah nyambung, itu dikasih nasihat, Pak. Karena kita tidak bisa, Bu, pertumbuhan dengan perkembangan itu berbeda, Pak. Kalau pertumbuhan proses kenaikan volume, tinggi badan. Tapi kalau perkembangan proses menuju kedewasaan. Maka kita lihat ada anak tuh umur 10 tahun, Pak, tapi ngobrolnya udah bijak, udah ngerti diajak ngobrol. Nah, ini bisa kita perlakukan seperti remaja dewasa dalam menasihatinya. Nah, ketika menasihati Abdullah bin Abbas ini, Pak, yang pertama kali dinasihati Rasulullah itu apa, Pak? Jaga Allah, maka Allah akan menjaga. Jadi ini yang harus diajarkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Jaga Allah nih dalam takhrid hadisnya apa, Pak? Kasih tahu dia batas-batas larangan Allah. Ini tidak boleh, kalau meninggalkan sholat ini tidak boleh. Kalau ini boleh, kalau ini tidak boleh. Itu yang harus dulu dikasih rambu-rambu anak-anak. Jadi makanya berbahagialah Bapak Ibu yang sudah membimbing anaknya kepada agama. Karena kalau tidak ada ilmu agama ini, Pak, kita tidak ada filter. Jadi bahkan kadang-kadang banyak orang Islam ini yang masih melanggar batasan yang sudah digariskan oleh Allah. Misalnya orang rajin sholat tapi masih suka buat kwitansi palsu, Pak. Kita imam paripurna, Pak, 40% berkasus semuanya, Pak. Makanya ada beberapa masjid saya sarankan kembalikan aja lagi paripurna ini kepada pemerintah daripada berdosa nanti orang. Kecuali pemerintah ngasih ini uang 10 juta untuk Masjid Al-Farul Mutakin, atur-atur lah. Ini kan pakai absen, Pak. Imam hadir, terlaksana. Sementara kita tidak melaksanakannya, Pak. Ada dosa jadinya kan, Pak. Nah, jadi makanya jaga batasan Allah itu. Jadi ada beberapa masjid, udahlah. Nampaknya semakin ini makin bohong-bohong aja kerja kita nanti nih. Bagaimana kita bermakmum dengan imam yang berbohong? Nah, padahal dia tidak berbohong ini, Pak. Cuman peluang itu jadi ada jadinya.
Akhirnya ada masjid dikembalikannya status paripurnanya. Udahlah, daripada teraniaya hati kami nanti jadinya nih. Dulu kami aman-aman aja nih. Pemerintah tidak salah. Pemerintah udah niat baik, menjalankannya itu yang sulit jadinya, Pak. Yang digaji sebagai security siapa? Ini kadang namanya yang ada, Pak. Orangnya tadi mana, duit terima atau siapa nerimanya. Ini misal, Pak ya. Dan 40% berkasus di Pekanbaru ini, Pak. Imam paripurna yang bekerja di masjid berkasus ini. Jadi gimana itu, Pak? Batasan Allah pun berani orang melanggarnya. Buat kwitansi palsu, nanti dihalalkan pokok dapat duit ini sedekah sedikit. Kalau enggak waktu tanda tangan tuh baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mana bisa halal, Pak? Jadi ini kalau sempat kita tahu, Pak, batasan-batasan ini enak jadinya, Bu. Ini boleh, ini enggak boleh. Enggak bisa Bapak Ibu mendidik. SDIT udah banyak, Pak. TK Islam sekarang udah banyak di Pekanbaru ini. Masukkan dia ke sana. Ingat, Pak Habibie sendiri itu dikatakan ya, Pak. Saya dikasih Allah nikmat kecerdasan, bisa bikin pesawat. Kalaulah boleh saya sekarang ini memilih ilmu teknologi atau ilmu agama, saya akan pilih ilmu agama. Begitu betul lah kata beliau, Pak. Karena minim kita ilmu agama ini, Pak, filternya kita jadi tidak ada jadinya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu batasan nih, Bu. Kalau sama anak harus penyayang. Bapak yang biasa sangar mikir jadinya, Pak. Oh, berarti tak boleh sangar-sangar sama anak. Jadi akhirnya Bapak dan Ibu bertambah-tambah sayang kepada anak jadinya. Walaupun nanti Bapak akan salah dalam menerapkannya, Pak. Begitu kita sayang, anak kita ngelunjak jadinya. Tapi itulah ujian bagi kita, Pak. Ujian bagi kita. Cuman itu dulu, Pak. Kalau memang Bapak sudah terbiasa wibawa dari dulu, habis kajian ini jangan pula langsung mendadak berubah, Pak. Terkejut pula istri Bapak nanti sampai di rumah, assalamualaikum sayang, astagfirullahaladzim, Bang. Apa Bang nih, Bang? Ninggalkan perangai ya, Bang nih. Itu nanti, Pak, pelan-pelan berubahnya, Pak. Karena kalau mendadak berubahnya bahaya juga nanti, Pak. Dan kalau memang Bapak asli emang pendiam, mau diapakan pula lagi? Udah itu pula, Pak ya. Nggak bisa pula dibuat-buat. Udahlah. Terserah Bapak aja lah, Pak. Pokok gimana bagusnya lah. Nah, kemudian, Bu, kalau batasan ini anak-anak, Pak, seperti ada anak kelas 1 di SDIT, nampak dia orang makan berdiri, dia ayasrobanna ahadu binkum iman. Janganlah makan sambil berdiri. Itu kan bentuknya sedikit-sedikit, Pak ya. Cuman dia udah tahu batasannya. Oh, berarti makan tidak boleh berdiri. Dia sudah tahu itu, waduh, udah aman tuh, Bu. Karena sekarang, Pak, banyak anak SMA yang berpaham Mu'tazilah di Pekanbaru ini, Bu ya. Dia nganggap akal segala-galanya, Pak. Kalau kita cerdas, kita selamat. Itu bahayanya, Pak. Kalau tidak ada benteng agama ini. Ini yang diajarkan Rasulullah, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan ini berlaku umum, Pak. Kita jaga perintah Allah nih, Bu. Ini tidak boleh bergunjing, tidak boleh menipu orang, tidak boleh jahat sama tetangga, tidak boleh. Maka kata Rasulullah, engkau akan mendapati Allah berada di hadapan. Artinya, Bapak, tenang, nyaman. Jangan kita memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nonton TV yang positif-positif aja tonton, Pak. Jangan sampai Bapak lain-lain yang Bapak tengok di TV itu. Kadang orang pakai istighfar, Pak, sambil megang tasbih itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang ditengok dangdut, Pak, kan. Nah, jadi ini kadang kita ini macam orang menyamar ada juga, Pak. Nampak orang pakaian seksi, astaghfirullahaladzim. Tengoklah pakaian anak-anak sekarang. Padahal dia mau nengok sebetulnya, Pak. Cuman supaya tidak ketara gitu, Pak ya, biar tampak bijaksana gitu. Nah, ini sulit loh, Pak, dihindari. Jadi buka HP ini, Pak, dua mata pisau nih, Pak. Niat kita rencana buka bagus-bagus. Dapat kita ujian, Pak. Sanggupkah kita di saat itu bertakwa kepada Allah, jaga batasannya? Kalau sanggup, Pak, kita akan mendapatkan Allah di hadapan kita. Maksudnya apa, Pak? Jiwa ini tenang jadinya. Tentram jiwa kita jadinya. Nah, ini nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, anak dari Ibnu Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini terkenal dengan sebutan ulama umat pada saat itu, Pak. Karena kecerdasannya dan nasihat Rasulullah itu dilakukannya, dijaganya batasan-batasan Allah sehingga dia diberikan Allah kecerdasan.
Yang membuat kita bodoh ini kan maksiat, Pak. Imam Syafi'i, Bu, tiba-tiba hilang hafalannya. Dia mengadu kepada gurunya Imam Malik. Nah, jadi sangat salah kalau ada orang membenturkan pendapat Imam Ibnu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i. Dia guru murid tuh, Pak. Kita aja yang mengadu-adunya sekarang, Pak. Padahal mereka guru dan murid. Dan biasa, Bu, terjadi perbedaan itu. Imam Syafi'i pernah berbeda sama gurunya, Bu. Sampai marah Imam Malik sama dia tuh, Pak. Orang mengadu. Wahai Syekh, aku menjual burung berkicau. Sampai aku katakan kepada yang beli ini, kalau sempat tidak banyak kicau burung aku ini, aku ceraikan istri aku. Ini karena kebodohan pedagang nih, Pak. Dia ingin barangnya laku, Pak, tapi jaminannya ngeri, Pak. Kalau tidak sering berkicau nih, aku ceraikan istri aku. Makanya mau orang tuh beli. Bapak janganlah buat perjanjian macam ini, Pak ya. Rupa apa kata ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak banyak lagi kicau burung tuh. Aku udah lama muak sama abang dah, Bang. Banyak yang mau nih, Pak, cerai itu. Karena Imam Malik pas ditanya waktu itu langsung menyimpulkan pertanyaan dia tadi apa, Pak? Aku menjual burung aku, kata aku kepada yang membeli ini, kalau tidak banyak kicauan burungnya aku ceraikan istri aku. Rupanya sampai di rumahnya, kata dia, jarang berkicaunya. Sudah jatuhkah talak cerai kepada istri aku? Kata Imam Malik, sudah. Jatuh talak. Ketika kau mengatakan itu, rupanya di rumah orang yang beli tidak banyak kicaunya, berarti jatuh talak cerai. Keluar orang ini yang jual burung ini, Pak, sambil sedih mukanya. Dia sayanglah sama istrinya, Pak. Bangkitlah menyesal ya, Bu. Dikejar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu itu masih belajar, Pak. Sedang belajar itu, Bu. Keluar dia, Pak, apa pertanyaan Bapak tadi? Saya menjual burung sama orang. Saya katakan, kalau memang jarang burung ini berkicau, saya ceraikan istri saya. Karena saya yakin burung saya ini kicauannya banyak. Rupa sampai di tangan dia, kata dia jarang berkicaunya. Jatuh tidak cerai istri aku? Tidak, Pak, kata Imam Syafi'i. Tidak jadi, Pak. Masih halal istri Bapak untuk Bapak. Bapak ini kibus pula dia, Pak. Baliklah dia balik ke Imam Malik. Kata murid, Syekh, boleh masih aku sama istri? Siapa yang ngomong? Kata Imam Malik. Tunjuknya Imam Syafi'i, Bu. Sini kau Idris. Karena nama Imam Syafi'i ini Idris Asy-Syafi'i. Idris, sini. Betul kau mengatakan istri yang masih halal? Betul, guru. Apa dasar kau mengatakan istri masih halal? Hadis yang guru ajarkan kepada kami ketika seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan menikah, satu dengan Abu Sufyan, satu lagi dengan seorang sahabat yang lain. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau Abu Sufyan orangnya bakhil, tapi kalau yang satu lagi ini dia selalu meletakkan tongkat di bahunya. Kalimat selalu itu, guru, kan bukan 24 jam dia melarok tongkat itu di bahunya. Cuman karena sering disebutlah selalu. Begitu juga dengan dia menjual burung. Dia kan sudah mengatakan burungnya selalu berkicau. Artinya lebih banyak kicau daripada tidak, guru. Jadi menurut aku istrinya masih halal untuk dia. Apa kata Imam Malik? Kau betul, Idris. Itu, Pak. Ini guru yang baik, Pak. Ngaku langsung. Kalau kita tuh pantang begitu kan, kok depan orang ramai kok gitu kan, Bapak lain-kali jangan kamu buat itu macam itu. Masih ada ego kita, Pak. Kalau ini tidak, diakuinya Imam Syafi'i betul. Nah, jadi Imam Syafi'i ini jangan kita benturkan pendapat-pendapat beliau dengan guru-gurunya, karena masing-masing itu, Pak, dia berada di guru, antara guru dan murid, jadi mereka berbeda itu biasa. Nah, kembali, Pak, ketika Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain, dia pernah memberikan pelajaran dengan berkelakar. Ini cara Rasulullah, Pak, dalam mengajar berkelakar. Jadi saya sangat tidak setuju ketika orang mengatakan kalau kita ngajar orang itu tidak boleh berkelakar. Rasulullah sendiri, Pak, kadang dia berkelakar, Pak. Berkelakarnya artinya apa, Pak?
bercanda dia di dalam memberikan nasihat itu. Jadi Rasulullah tidak seperti yang kita bayangkan kaku, seriusan. Dia ada masanya, Bu, di mana Rasulullah itu serius, di mana Rasulullah berkelakar. Ini salah satunya Rasulullah menyampaikan pelajaran dengan berkelakar apa, Pak? Ini pengakuan dari Abdullah bin Basar al-Mazini. Waktu itu dia disuruh oleh ibunya, kau bawa anggur ini kasih Rasulullah. Di jalan diansurnya anggur tuh, Pak. Anak kecil lah namanya, Pak. Di jalan diansurnya anggur. Nampak oleh Rasulullah tuh potong-potong anggur itu, Pak. Maka apa kata Rasulullah, dipegangnya telinganya, kau pengkhianat, kata Rasulullah. Dari mana kau tahu? Nampak nih masih ada tangkai, kau makan semuanya. Jadi apa kata Rasulullah? Kau pengkhianat. Tidak boleh kau melakukan ini. Lain kali kau harus amanah. Berapa yang kau antarkan segitu sama aku. Nanti kau minta sama aku kasih kau. Nah, ini cara Rasulullah berkelakar, menjewer telinga anak kecil, tapi bukan menjewer menyakiti. Ini saya takut guru salah arti dengarnya. Oh, rupanya boleh jewer rupanya. Enggak, Pak. Ini jewer bercanda, Pak. Enggak sampai merah telinga anak orang. Dulu saya ingat, Bu, ada beberapa guru, Bu, diginikannya telinga tuh, apa enggak panas semuanya, Pak ya? Apa enggak melawan murid kadang-kadang ya dia? Jewernya itu jewer bercanda. Jadi ini cara Rasulullah, dia sambil berkelakar dia menasihati anak kecil. Jadi tidaklah dia kasar, malah diajaknya bercanda. Nah, kemudian lagi, Pak, setiap anak yang baru lahir itu dibawa kepada Rasulullah, kemudian didoakan, diberi nama dan disuapi kunyahan beliau. Ini kebiasaan Rasulullah. Jadi kalau anak bayi baru lahir, dia doakan, kemudian dia beri nama, kemudian dia kunyahkan kurma, dimasukkan ke dalam mulut anak itu. Manis-manisnya aja itu dikasih. Nah, ini boleh juga Bapak amalkan, Pak. Ada orang soleh rasanya, akhlaknya terjaga, ibadahnya bagus, bawa ke dia, tolong doakan cucu saya ini, kemudian berikan dia nama. Cuman nama dari kami ada, nama ini bagus enggak artinya? Oh bagus, kalau gitu silahkan kunyahkan kurma untuknya. Ini cara Rasulullah SAW ketika anak baru lahir yang dibawakan kepadanya, kunyahkan kurma dari mulut orang itu gitu. Kalau Rasulullah makannya, kemudian dia masukkan ke dalam mulut bayi itu, dan bapak pun boleh melakukan hal seperti ini. Jadi ini sebagian sunnah Rasulullah yang mulai dilupakan oleh orang. Kemudian ketika kaum muslimin merasa senang menyambut kelahiran Abdullah bin Zubair. Kenapa? Orang Islam waktu itu, Pak, bahagia ketika Abdullah bin Zubair ini lahir. Ini anak Asma binti Abu Bakar, pernikahannya dengan Zubair bin Awam. Apa istimewanya Abdullah bin Zubair ini? Karena apa, Bu? Dukun-dukun Yahudi semuanya sudah menyiapkan santet, Pak. Pokoknya udah yakin bahwa dari umat Islam tidak akan ada yang lahir anak. Itu dukun-dukun orang Yahudi, Pak. Udah siap-siap waktu itu. Pokoknya anak orang Islam tidak akan punya anak. Nggak taunya di Madinah lahir Abdullah bin Zubair ini. Apa nggak gembira umat Islam semua, Pak. Nggak main dukun Yahudi, Pak. Kalah. Bersatu dukun Yahudi untuk membuat orang Islam mandul. Ternyata lahir Abdullah bin Zubair. Itu yang pertama kali. Makanya diarak Abdullah bin Zubair, Pak, melewati kampung-kampung orang Yahudi, supaya mereka tahu sihir itu tidak ada mainnya dengan kekuatan Allah. Tidak ada main dengan kekuatan Allah. Kemudian, Pak, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Maka Rasulullah meminta sebutir kurma, kemudian dia kunyah, lalu dia suapkan ke dalam mulut bayi itu, dia doakan dan meminta kepada Allah untuk memberkahinya. Jadi kalau lahir anak cucu, jangan nunggu apa dulu, Pak, jangan nunggu ini dulu, mendoa dulu 7 hari setelahnya lahir, bawa kepada orang soleh, minta doakan dia. Tapi soleh di sini, Bu, memang udah mutafakun alaih lah orang, Pak.
akhlak terjaga, ibadahnya bagus, enggak apa. Karena di Indonesia ini agak rawan sedikit Bu, orang gila aja bisa dianggap karomah Pak. Dia Pak, orang yang dianggap waliullah itu orang yang tidak meninggalkan kewajibannya Pak. Sholatnya jamaah, tapi bentuknya dia sederhana aja. Betah dia di masjid, tapi bentuknya sederhana seperti Wais Al-Qarni Pak. Wais Al-Qarni itu sampai dianggap dia bodoh sama keluarganya Pak. Dilainkan tempat tinggalnya. Tapi Bu, dia walaupun begitu dia tidak pernah libur berjamaah Pak. Tapi di Indonesia saya tengok di YouTube Bu ya, orang gila Pak. Di sanjung-sanjung Pak, itu ada duduk buka baju dia, hormat-hormat orang sama dia. Dalam saya ini bukan wali Allah, ini orang gila nih yang di apa nih. Dia karena beda Pak. Pernah dulu ada masjid Pak ya, hari Jumat Pak, bapak tuh pakai sorban, pakai gamis putih, tegak di pintu. Setiap orang masuk salam cium tangan, salam cium tangan. Oh enggak apa-apa lah, ini tanda orang menghormati dia. Akhirnya Bu, yang udah mencium tangannya menyesal semua Pak. Rupa orang gila Pak, rukuk berkali-kali Pak. Banyak rukuknya rupanya. Begini lah orang salah cium tangan gitu. Karena kan orang kita nih Pak suka nengok dari casing Pak. Tengoknya penampilan orang seperti ini, ini berarti orang taat nih, orang soleh nih. Jadi mesti mutafakun alaih dulu. Sepakat dulu orang mengatakan itu orang baik itu. Kita minta doa kepadanya. Nah itu tidak apa-apa. Nah kemudian Pak, apalagi yang dilakukan Rasulullah? Kata Abdullah bin Ja'far, aku bersama Rasulullah, kemudian pas keluar menyertai beliau, aku melihat anak-anak kecil mengejar Rasulullah, mencegatnya. Jadi Rasulullah sedang jalan, anak-anak kecil ramai Pak, dicegatnya Rasulullah. Maka Rasulullah kata Ja'far mengelus pipi mereka satu persatu. Dielus Pak. Tanda sayang Rasulullah kepada anak-anak, dielus-elusnya. Cuman memang tidak bisa dibuat-buat macam ini Pak. Kalau Bapak memang tidak terlalu penyayang bagi yang seperti ini, mungkin dengan cara lain aja lah. Karena dia tidak bisa dibuat-buat tuh Pak. Ada orang memang lahir di hatinya dia memang sayang sama anak-anak. Kalau memang tidak, jangan. Karena tidak semua sunnah Rasulullah ini yang bisa kita jalankan. Saya pernah mencoba Pak. Karena dalam hadis Rasulullah itu Bu, kalau dia minum susu, itu sahabat dulu yang minum, baru dia. Kalau makan, sahabat dulu disuruhnya makan, baru dia terakhir. Saya coba pernah praktek Pak di Arya Duta ini bulan puasa, waktu berbuka habis sholat, saya suruhlah orang, Ustaz makan dulu Ustaz, silakan Pak. Giliran saya habis Pak, menyesal ya Pak. Lama saya temenung, saya di jalan Bu, perut lapar Pak, itu mau ceramah Pak ya. Tidak bisa saya niru Rasulullah ini. Jadi memang dia tidak bisa dibuat-buat Pak. Jadi kalau tidak bisa kita mengamalkan sunnah yang ini, cari yang lainnya untuk mengimbanginya, untuk penutupnya. Misal tadi Pak, Bapak memang orangnya pendiam, tidak jarang senyum di rumah. Mungkin Bapak cari sunnah yang lain yang bisa Bapak jalankan. Yang penting jangan sama anak sangar, jangan terlalu berwibawa, jangan terlalu berwibawa. Kemudian Pak, yang berikutnya itu pernah anak-anak masuk ke rumah Rasulullah SAW, kemudian ditengok oleh para sahabat, Rasulullah memberikan mereka kurma, diberikan kepada mereka. Itulah Rasulullah kalau ada makanan Pak, nampak di anak-anak kasih anak-anak itu, dikasihnya makan. Jadi ada beberapa masjid di Timur Tengah Pak, setiap Jumat itu kalau nampak dia ada anak kecil di masjid itu dikasih apa Pak, makanan, dikasih permen, dikasih, pokoknya gimana supaya anak itu senang. Nanti dimakannya dikasih permen untuk dibawa pulang. Nah, jadi ini kebiasaan Rasulullah memberi anak-anak makan. Kita ada juga sekarang kan Bu, setiap Jumat ada yang ngasih nasi gitu Pak ya. Cuman itulah, makanan ini pun bisa dikorupsi orang Bu. Ada masjid berhenti akhirnya donatur ngasih Pak. Datang nasi jam 11, ada yang ngambil 6 bawa pulang. Ada yang payah orang kita nih Pak. Akhirnya enggak dapat untuk orang lagi.
Kadang ada macam duit pribadinya Pak, dikurungnya dulu dalam kamar tuh Pak. Akhirnya nanti dapatlah sedikit lagi. Akhirnya tahu donaturnya Pak, waduh ini nggak bisa ini. Akhirnya dihentikannya. Jadi itu kadang kita ini susahnya di situ tuh lah Pak, nggak mau berbagi makanan nih. Ada lagi Bu, buka bersama. Sore jam 5 datang dia disalinnya makanan di masjid itu dibawa pulang dulu Pak. Nanti dia buka di situ Pak. Adalah stoknya di rumah lagi. Tak apalah kadang Bu ya. Nah, jadi bagi-bagi makanan, bagi-bagi. Sering ngasih-ngasih makanan ini bagus. Cuman saya sarankan donatur kalau udah ngasih jangan pula menyesal. Nah, mudah-mudahan pengurus udah berusaha. Pasti saya yakin Pak, pengurus ini udah berusaha Pak untuk memberi. Cuman ada kadang-kadang beberapa oknum yang mungkin melakukan hal yang seperti ini. Kemudian lagi Pak, di dalam rumah tangga Rasulullah, bagaimana Rasulullah lembut dan sayangnya kepada anak-anak itu, Rasulullah suka mengucapkan salam kepada anak-anak kecil Pak. Jadi kalau kita kan sesama kita aja kita Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi rupanya kita dianjurkan Rasulullah kepada anak-anak kita aja Pak, kita harus biasakan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ini sudah jadi kebiasaan Bu, sampai kadang Pak ya, anak saya yang perempuan tuh Pak, mau masuk pintu mobil dia pakai Assalamualaikum dia sama saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena udah jadi kebiasaan, masuk kamar ada orang Assalamualaikum, masuk rumah Assalamualaikum. Dijadikan tradisi baik ini Pak. Karena Rasulullah sudah mengatakan, masuk rumah kita pakai Assalamualaikum, setan nggak bisa masuk Pak. Tapi kalau misalnya nggak masuk pakai Assalamualaikum, masuk setan satu. Ibu nak masuk Assalamualaikum, masuk dua. Bapak masuk pakai Assalamualaikum, masuk tiga. Apa ndak panas rumah itu jadinya Pak? Kecil masalah jadi besar itu Pak. Seperti yang pernah saya bilang Pak ya, terpedas istrinya masak, ngamuk suaminya Pak. Ndak ada otak kau ya. Udah berapa tahun kita nikah, ndak tahu juga ukuran cabai untuk abang. Cabai Bukit Tinggi itu Bang, tahu kau cabai Bukit Tinggi, kan pedas sama kau nih. Mang Minang kau nih ya. Abang baik-baik mulut abang sedikit Bang, jangan singgung-singgung masalah suku. Abang orang Melayu tuh Bang, ndak pemalas. Kau baik-baik mulut kau ya. Pantas bapak kau diceraikan bapak kau macam ini mulut anaknya. Tak kemana-mana begini Pak. Karena setannya banyak. Jadi kalau terasa Pak di rumah itu sedikit masalah langsung naik. Biasakan mengucapkan salam. Jumpa anak kecil ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan terbukti Pak hadis Rasulullah nih Pak. Inginkah kalian aku tunjukkan amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Ingin ya Rasulullah, tebarkan salam. Orang benci sama bapak Pak, jumpa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama Pak turun bencinya itu Pak. Apakah macam kami ini tidak ada hater kami Bu? Banyak hater kami Pak yang benci sama kami ini banyak Bu. Yang menjatuhkan, yang apa disebarnya di masjid-masjid macam-macam lah Pak yang disebarnya. Tahu saya orangnya Pak, tiap jumpa dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama lunglai sendiri dia Pak, lemah sendiri, tidak pantas saya rasa memusuhi Ustaz Nazril ini. Saya tahu Pak, orang yang benci betul sama saya itu Pak, tahu saya Bu. Tiap jumpa dia saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, Ustaz duduklah sama saya. Diajaknya saya duduk Pak. Saya bilang saya tidak bisa, saya tidak perlu. Karena itulah Pak, Rasulullah ini ngomong wama yantiku anil hawa, bukan dari hawa nafsunya Pak. In huwa illa wahyu yuha, tapi dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kenapa tidak kita praktekkan Pak? Mengucapkan salam. Jadi bapak yang rasa bermasalah sama ibu, mulailah Pak. Saya jumpa ibu Assalamualaikum warahmatullahi. Allah biasa lah bang lain lah gaya bang sekarang. Biasa bang manggilku pesek sini dulu nih pakai Assalamualaikum lah bang. Tapi itulah Bu, banyak Pak kita nih Pak, udah lama menikah manggil tuh, udah manggil ejekan lagi Pak. Kaliang, pesek, ada yang ngasih gelar istrinya propos lah, apalah, nanti marah propos, itu laki-laki yang takut sama istri itu Pak. Nah jadi ini dulu bab yang kita bahas, insya Allah kita nanti akan masuk kepada Umamah binti Abdul As, anak dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.